penjara 6 tahun, denda juga 60 miliar juga. Cukup mengerikan ya Pak, 6 tahun dan 60 miliar nih dulur presisi. Jadi jangan coba-coba untuk mendekati sama yang namanya kegiatan illegal drilling. Wabarakatuh, salam sehat, salam presisi. Halo dulur presisi Polda Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus tetap semangat ya. Kembali lagi berjumpa bersama podcast presisi Polda Sumatera Selatan, Polisi Punyo Cerita. Nah, episode podcast kali ini kita akan membahas tentang kasus atau juga topik yang menarik, yaitu tentang illegal drilling. Seperti yang kita ketahui bersama, kegiatan illegal drilling ini sebagai ibarat buah simalakama, karena di satu sisi membantu masyarakat di segi ekonomi, namun di sisi lain menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, merugikan negara, bahkan bisa menelan korban jiwa. Lalu sebenarnya apa upaya yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah atau stakeholder terkait untuk mengatasi bahkan menghentikan kegiatan illegal drilling ini? Dan untuk mengupas serta membahas kasus illegal drilling ini, kita sudah kehadiran narasumber yang akan memberikan informasi terkait kasus illegal drilling, khususnya di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama kita Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, Bapak Komisaris Besar Polisi Muhammad Barli Ramadhani SHSIK. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak, karena kita akan berbincang-bincang mengenai kasus illegal drilling yang lagi marak-maraknya nih Pak. Boleh untuk sebagai pembuka mungkin Bapak bisa memberikan sedikit apa sih Pak sebenarnya arti illegal drilling ini sendiri? Sebenarnya untuk illegal drilling itu kan serangkaian kegiatan masyarakat, tindakan masyarakat yang melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, khususnya minyak bumi, dan itu mereka dengan menggunakan alat-alat, perangkat alat yang memang belum ada izin dari kontrak kerjasama dari pemerintah, itu aja sih. Oh, jadi memang ini adalah sesuatu kegiatan yang ilegal ya Pak ya. Lalu Pak, saya sempat membaca di salah satu media online juga bahwa saat ini Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah melaksanakan operasi illegal drilling Musi 2022. Sebenarnya tujuan dari operasi ini apa Pak? Sebenarnya ini adalah inisiasi dari Pak Kapolda Sumatera Selatan yang membentuk Satgas Illegal Drilling ini sebagai salah satu upaya untuk melakukan penegakan hukum dalam berkontribusi pada kebijakan pemerintah terutama dalam pembangunan nasional, karena memang kegiatan illegal drilling ini tidak memiliki izin dari instansi berwenang dan tidak ada pajak pada pemerintah daerah khususnya. Seperti itu. Lalu Pak, untuk target atau sasaran dari opsi illegal drilling Musi ini apa Pak? Untuk target dan sasaran itu ada salah satunya adalah pelaku penimbunan, apakah itu memang minyak dari hasil drilling itu bersama juga dengan minyak subsidi. Biasanya modusnya seperti itu. Kemudian juga masalah tempat. Kita tahu di beberapa penindakan kita yang kita lakukan, khususnya di dalam kegiatan operasi, adalah itu gudang-gudang tempat penyimpanan. Nah, disitulah yang mereka menggunakan gudang itu untuk melakukan pengoplosan dari minyak hasil sulingan ataupun minyak bumi yang belum mereka suling, itu mereka bawa ke gudang, kemudian mereka oplos dengan minyak subsidi. Yang memang minyak subsidi ini kan memang sudah yang harus tepat sasaran, digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, yang memang mereka yang menggunakan. Jadi memang sudah ada targetnya khusus ya Pak, sudah menjadi sasaran dari opsi drilling Musi sendiri. Lalu Pak, kan Bapak tadi sudah bercerita bahwa ada penimbunan, juga eksploitasi segala macam. Bagaimana dengan dampak daripada aktivitas illegal drilling ini sendiri Pak? Kalau kita lihat dari dampak illegal drilling ini, khususnya untuk kegiatan di hulu, itu khususnya dampak lingkungan hidup
lingkungan di sekitar lokasi tempat dilakukan illegal drilling itu akan seperti populasi, kemudian habitat hewan serta tanaman dan ekosistemnya akan rusak di sekitar lingkungan mereka melakukan penyulingan itu dan juga tempat pengeboran itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tercemarnya ekosistem air. Kalau mereka tidak hati-hati, tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan, itu akan mengalir sih. Dan memang itu sudah ada beberapa yang terjadi dan mengalir sungai-sungai yang ada di sekitar lokasi illegal drilling itu sendiri. Kemudian juga dampak dari itu juga kalau mereka dengan melakukan tindakan itu juga akan menimbulkan juga sudah ada kejadian terbakarnya di lokasi illegal drilling itu dan 4 bulan ke belakang kalau tidak salah itu terjadi di sana. Kemudian juga dari dampak itu juga akan mengakibatkan korban meninggal dunia juga, masyarakat juga ada juga di sini. Kalau ini terjadi kebakaran ataupun meledak, pasti masyarakat yang melakukan pelaku kegiatan itu akan kena. Jadi memang dampaknya cukup luas ya dulu presisi Polda Sumatera Selatan, menyebabkan kerusakan lingkungan dan bahkan bisa menyebabkan korban jiwa. Benar sekali Pak. Lalu tadi kita udah cerita tentang dampak, tujuan daripada ops drilling musi. Lalu Pak, hukuman apa Pak yang diberikan kepada pelaku-pelaku yang sudah melaksanakan kegiatan illegal drilling ini Pak? Ya, kalau untuk pelaku-pelakunya ada beberapa modus yang mereka melakukan. Kalau kegiatan itu dilakukan dulu, melakukan pengeboran, itu kita kenakan di pasal 52. Pasal 52 Undang-Undang 22/2001 tentang migas, sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Yang bunyinya adalah setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa memiliki perjanjian berusaha atau kontrak kerjasama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Kemudian denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Cukup mengerikan ya Pak, 6 tahun dan 60 miliar nih dulur presisi. Jadi jangan coba-coba untuk mendekati sama yang namanya kegiatan illegal drilling. Itu kegiatan yang di hulu. Di hulu. Yang lainnya ya Pak. Masih banyak juga modus-modus mereka. Kemudian juga di pasal 53 juga di situ juga mereka bisa kita kenakan. Kemudian juga di dalam pasal 55 juga mereka bisa kita kenakan, yaitu modus operandinya adalah pelaku melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak atau bahan bakar gas dan LPG yang disubsidi pemerintah. Itu yang kita kenakan adalah pasal 55 Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang migas, sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Isinya adalah setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquid petroleum gas yang disubsidi pemerintah dengan pidana dengan penjara 6 tahun, denda juga 60 miliar juga. Jadi ada beberapa aktivitas illegal drilling, bukan hanya tadi pengeboran, pendistribusian, pengangkutan, juga dikenakan hukuman yang berat ya Pak. Kalau menurut saya ini berat Pak, 6 tahun dan 60 miliar Sobat Presisi. Jadi jangan pernah coba-coba untuk mendekati yang namanya kegiatan illegal drilling. Tadi kita udah bicara tentang hukuman dan juga target operasi, dampak Pak. Selanjutnya Pak, setelah berjalannya operasi drilling musi 2022 pasti ada hasil kan Pak, hasil yang dicapai. Seperti apa Pak hasil yang dicapai ini? Kalau kita belajar dari hasil yang kita lakukan kemarin selama 10 hari, itu ada jumlah yang kita ungkap itu 31 LP dengan juga itu 19 RI yang kita buat, dan itu sudah naik sidik semua. Dan RI yang kita lakukan ini, yang kita terus telusuri, itulah yang penindakan yang kita melibatkan Satpol PP provinsi, kemudian Satpol PP dari pemerintah daerah OI, kemudian kota Palembang dan juga Perambung. Karena memang khususnya di sekitar Palembang ini dan juga Palembang itu ada gudang-gudang tempat penampungan mereka, sehingga kita melakukan upaya melakukan penindakan dengan melibatkan Pol PP, ya kita lakukan penutupan di situ.
Mudah-mudahan kemudian kita tempelkan himbauan-himbauan dan juga supaya aktivitas itu tidak dilakukan berulang, sehingga kemarin juga sudah dilakukan pembongkaran yang memang sudah ada beberapa dari memang pemilik dari gudang itu melakukan pembongkaran langsung, dan juga kita juga ada beberapa juga ada Pol PP yang kita libatkan melakukan pembongkaran. Jadi Polda Sumatera Selatan sendiri sudah bekerja sama ya Pak dengan instansi pemerintah terkait untuk mengatasi dan menghentikan aktivitas illegal drilling ini. Pak, selama berjalan nih Pak operasi drilling Musi pasti ada kendala-kendala ya Pak ya selama perjalanan operasi. Lalu bagaimana Pak kendala yang dihadapi selama berjalan operasi ini Pak? Sebenarnya sih tidak ada kendala yang ini ya signifikan terkait masalah penegakan hukum. Yang pasti bahwa di dalam penegakan hukum itu bukan upaya hanya untuk Polri saja. Ya. Kita harus menggunakan stakeholder karena kita melihat bahwa kegiatan illegal drilling ini dilakukan sudah lama yang merupakan mata pencarian masyarakat sana, sehingga juga di dalam penyelesaian kasus illegal drilling ini ya ayo kita sama-sama. Jangan kita bisa menyalahkan masyarakat, tapi peran dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, kita sama-sama mencari solusi sehingga permasalahan ini bisa dipecahkan. Apakah itu terkait penggunaan masyarakat untuk kita arahkan ke pekerjaan lain, misalnya dengan menggunakan melibatkan perusahaan-perusahaan di sekitar itu, kemudian CSR berikan mereka keahlian untuk mencari pekerjaan selain dari itu bisa. Kemudian yang kedua juga misalnya pemerintah daerah juga, ayo kita buat regulasi, kita usulkan ke pemerintah pusat karena memang ini merupakan mata pencarian mereka. Nanti kalau memang Polri, kita juga selama ini kegiatan ilegal tetap kita lakukan penegakan hukum secara terus menerus. Sehingga mungkin nanti mindset dari masyarakat sana bisa berubah. Ya mudah-mudahan seperti itu. Iya. Jadi memang harus ada sinergi ya Pak antara pemerintah untuk menghentikan kasus minyak ilegal ini dengan upaya-upaya mungkin dirapatkan khusus atau segala macam ya Pak ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang Pak tentang aktivitas minyak ilegal, hukuman, dampak dan sebagainya. Mungkin Bapak ada harapan dan himbauan mungkin kepada masyarakat terkait kasus ini Pak. Kalau himbauan kita sebenarnya kepada stakeholder ya, kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan juga stakeholder yang lain seperti SKK Migas. Karena memang kalau di penegakan hukum sih nggak ada masalah, kita memang melakukan itu. Tapi itu kita lakukan untuk upaya terakhir. Kita gunakan peran dari pemerintah daerah, kemudian masyarakat sana melalui apa? Salah satunya adalah berupaya pemerintah daerah berupaya ya untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat ya regulasi memang di situ sudah ada sih sebenarnya di dalam Permen 01 SDM terkait pengelolaan sumur tua Pertamina. Tapi kan sekarang permasalahannya adalah itu sumur-sumur yang mereka lakukan bukan Pertamina lagi, sumur-sumur baru. Nah itulah yang kita lakukan, pemerintah daerah lebih berperan di situ untuk melakukan himbauan. Atau di sana juga kan banyak instansi, dinas-dinas yang berkompeten di bidang itu. Apakah lingkungannya, dinas lingkungan hidup, kemudian dinas ESDM di sana kan juga ada. Nah dengan tupoksinya masing-masing, ayo kita selesaikan ini. Sehingga permasalahan yang terjadi tidak berlarut-larut. Selalu kita menyalahkan masyarakat sana. Ya memang betul, memang masyarakat mau cara. Tapi apa upaya kita untuk semacam yang menyarankanlah kepada pemerintah pusat untuk regulasi ini segera kita usulkan supaya sumber-sumber tadi bisa dimanfaatkan dengan baik ya Pak, supaya tidak ada kerusakan lingkungan juga dan tidak ada korban lagi. Betul. Jadi memang kasus illegal drilling ini cukup menyita perhatian ya Pak ya, karena memang harus ada sinergitas antara instansi terkait dan juga Polri terus berupaya untuk memberikan
perhatiannya khusus kepada illegal drilling ini. Dulur Presisi Polda Sumatera Selatan, kita tadi sudah mendengarkan banyak informasi dan juga edukasi seputar tentang kasus illegal drilling dan harapan dan himbauan kepada masyarakat untuk kalau bisa jauhilah illegal drilling karena hukuman yang akan didapatkan cukup berat dan cukup banyak ya Pak ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirkrimsus Polda Sumatera Selatan yang telah menyempatkan waktu hadir pada podcast Presisi Polda Sumatera Selatan. Saya Bribtu Tiara pamit undur diri. Kita bisa closing bareng ya Pak. Podcast Presisi Polda Sumatera Selatan. Kita baca salam presisi.